Sobat Juventini, dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi bareng aku Amel dan tentunya aku tidak sendirian nih. Tapi sebelum aku mau perkenalkan narasumber kita kali ini, teman-teman yang mau nonton ya di rumah bisa juga nih kalau misalnya mau mempunyai kesempatan untuk menjadi narasumber di Suara Juventini. Caranya gimana sih? Nah, gampang banget guys. Kalian tinggal bergabung sebagai membership dari Suara Juventini. Nah, nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber berikutnya. Terus juga di situ kita ada WhatsApp grup ya, Mas ya. Jadi nanti kita bakalan pastinya update tentang klub kesayangan kita yaitu Juventus. Nah, oke. Di sini aku ditemenin sama Mas Genta dan juga Mas Bustan. Boleh silakan Mas Halo, disapa dulu teman-teman kita. Silakan Mas. halo, 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 teman-teman Suara ini semua balik lagi bersama Genta Ripta dari Sudimara. Oke, terima kasih Mas Genta. Oke, silakan Mas Bustan, boleh disapa-sapa dulu. Ya, halo-halo semuanya. Saya Bustan Juventina dari Jakarta Timur. Oke, terima kasih Mas Bustan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rumor Mercato yang mewarnai beberapa hari lalu ya, dan kita refresh sejenak lah ya dari kekalahan melawan Atalanta. Walaupun tetap saja ya, kekalahan atau kemenangan ini akan berefek nih pada summer Mercato di musim depan. Nah, tak terasa Serie A ini kan menyisakan 10 giornata ke depan ya, di mana penentuan semua tim yang akan Scudetto yang lolos qualified UCL dan qualified Eropa lainnya, bahkan tim yang degradasi. Nah, tapi kita bukan mau diskusi tentang 10 sisa Giornata ya di sini, tapi kita akan coba nih diskusi tentang berita Mercato yang cukup ramai dikaitkan dengan Juventus di beberapa hari yang lalu. Nah, Hmm. karena kelemahan Juventus nih harusnya sudah bisa diketahui nih nama yang perlu ditambal nih di musim depan yang kira-kira bisa membantu untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari Juventus. Nah, kalau misalnya rumor Mercato yang sangat bombastis nih beritanya kan Juventus dikaitkan dengan nama-nama mentereng nih yang sedang Hmm. bersinar atau jadi andalan masing-masing dari berbagai sumber berita dan jurnalis seperti Tonali dari Newcastle, Osimhen dari Napoli, lalu ada Ederson dari Atalanta, Ya, Lukman dari Atalanta. Nah, kalau kita lihat nama-nama ini kan tentunya tidak bukan operasi biaya yang murah ya. Jadi Juventus tentunya harus putar otak nih bila mau mendatangkan nih di antara nama yang tadi aku sebutkin. Atau mungkin semuanya nih. Kalau bisa. Nah, dari nama-nama yang di atas nih yang tadi udah aku sebutkan, siapa sih yang sekiranya nih paling sesuai nih dengan profil untuk Juventus di musim depan? Dan kenapa nama tersebut nih cocok untuk Juventus di musim depan? Ataukah bisa disebut nih hanya halusinasi Juventus aja nih, bidik nama pemain profile high ya kan, ujung-ujungnya tuh yang diambil atau yang didatengin malah profile pemain yang low gitu. Oke, boleh Mas Genta dulu deh, silahkan Mas Genta, bagaimana pendapatnya nih Mas? ya, makasih Amel. Jadi kita ngomongin ini ya, peluang-peluang terjadinya big transfer di summer nanti gitu ya. Iya betul. Ya, memang kalau ngomongin peluang big transfer sih kalau menurut aku memang harus bercermin dulu dari keberhasilan transfer yang musim sekarangnya dulu nih. Jadi nanti kan pasti ada evaluasi di akhir musim, akan ada evaluasi soal penilaian kira-kira poinnya berapa sih Mercato ataupun transfer di musim yang sekarang ini 2024-2025. Kalau memang dirasa nanti di akhir musim Juventus akhir kan walaupun kita masih di peringkat 4 tapi kan masih ada harapan juga sebenarnya Scudetto, tapi kita nggak tahu nih kalau misalnya akhir kita tidak dapat apapun gelar dan misalnya juga keluar dari empat besar terpental otomatis bisa dibilang Mercatonya jadi ke bawah buruk gitu nilainya. Nah, ya sangat mungkin ada big transfer tapi memang kan harus ada duit kasnya itu yang kita belum tahu. Jadi kalau menurutku sebelum aku menyebut nama sih mungkin kalau nama nanti mungkin Bustam bisa bahas detail tapi kalau aku lebih kayak rumusannya sih. Rumusan ketika Juventus mau bisa big transfer itu ya
kelihatannya harus menjual pemain dulu nanti di summer. Jadi nama-nama yang tadi Amel sebut, Tonali, Ederson, Osimhen, itu akan bisa terjadi kayaknya kalau Juventus bisa menjual pemain. Andai kata Juventus tidak dapat apa-apa gelar di musim ini. Jadi akan sangat sulit sih kalau misalnya Juve tidak dapat apa-apa musim ini, dia berani berbelanja besar di bursa Juli nanti. Kecuali dia jual pemain. Itu dulu sih. Oke, terima Jual kasih. pemain yang nilainya besar ya, secara signifikan bisa membuat Juve tuh akhirnya punya dana lah gitu, untuk big transfer. Oke, terima kasih Mas Genta. Kalau dari Mas Genta kan berarti lihat dulu nih ya gimana Mm-mm. sampai bisa. Karena kan yang tadi disebutin itu kan yang bersinar gitu, mentereng. Dia pastinya Mm-mm. mahal ya biayanya. Iya. Oke, terima kasih Mas Genta. Kalau dari Mas Bustan gimana nih? Silakan Mas. Ya kalau ngomongin bursa transfer kan pasti ngelihat ini lagi ya, di akhir musim kayak gimana. Seperti yang dibilang Mas Genta tadi ya, perlu Mm-mm. evaluasi gitu. Apa aja yang eh, diperlukan, siapa aja yang diperlukan pemainnya, So, bagaimana keadaan musim depan, termasuk juga siapa pelatihnya untuk musim depan gitu. Kita kan juga nggak bisa memastikan apakah tetap pelatihnya musim depan gitu. Dan ini nama-namanya pemain nama-nama yang bagus semua ya. ya. Bahkan banyak nama dari Atalanta gitu. Jangan-jangan ini rumor muncul sebelum pertandingan Juve Atalanta yang mana mungkin bisa dibilang mungkin mau mengganggu konsentrasinya pemain-pemain Atalanta gitu. Kayak rumor kemarin sebelum Verona kan ada pemainnya Juve, Verona juga tuh yang dirumorkan ke Juve gitu. Jangan-jangan kayak gitu juga. Tapi nggak tahu juga sih kayak gimana. Dan ini memang sebelum menyebutkan nama ada banyak sekali faktor-faktor yang menentukan gitu untuk transfer, termasuk seperti yang dibilang tadi Mas Genta bahwa eh, apakah ada ketersediaan dananya juga gitu, karena aturan aturan financial fair play juga kan, Juve Ya. pasti akan susah untuk belanja banyak musim depan karena kan ada aturan 70% dari pendapatan ya. Dan Ah, laporan keuangan juga yang dipakai kan pasti laporan keuangan yang kemarin yang pas Juve nggak ikut Liga Champions. Jadi pasti belanjanya nggak akan sebanyak yang musim panas kemarin. Eh, mm, ini juga misal ya, misal musim depan masih Mota ya pelatihnya gitu. Ini kita andai-andai saja ya. Kalau misal masih Mota pelatihnya ini yang paling cocok kayaknya Tonali deh. Paling mm, cocok ya Tonali gitu, dan mungkin paling memungkinkan ya karena akan ada rumor ketertarikan dari Newcastle juga untuk Douglas Luiz ya. Jadi ya. ditukar nanti Juve-nya mungkin menambah berapa gitu. Jadi nggak perlu nambah dana banyak dan bisa melepas pemain juga yang nggak terlalu bersinar di Juve, yang nggak menunjukkan potensinya gitu. Jadi sekali pergerakan langsung dua dua quest yang tercapai gitu, dua dua Ya. tujuan yang tercapai. Itu sih kalau misalnya Motanya masih ada gitu. Tapi ya masih banyak hal lah yang perlu dilihat ke depannya seperti apa. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang transfer, kita balik lagi nih ya. Yang akan terjadi di musim depan itu bagaimana sama yang penting dananya dulu nih ya. Mm, Ya, Oke, kalau kita lihat nih dari dinamika perjalanan Juventus ya di musim ini yaitu sisa Serie A 10 Giornata, lalu kita ada Veld UCL, Veld Copa ya kan. Nah, coming soon-nya kita ada Piala Dunia Antar Klub. Ini apakah kita sudah bisa nih menilai kinerja pemain ya? Karena nama-nama nih yang sering diperbincangkan gitu di kalangan Juventini ini malah dianggap flop nih. Apalagi dengan label nilai transfer yang tentunya tidak sedikit ya, seperti Cup Manners dengan nilai rating Footmob-nya malah selama di Serie A itu dia di 6,94 ya. Lalu ada Nico Gonzalez dengan nilai rating Footmob selama di Serie A itu dia 7,17. Lalu ada Douglas Luiz dengan nilai rating Footmob selama di Serie A itu ada di 6,63. Nah, kalau misalnya menurut tadi ya berdasarkan rating Footmob atau mungkin selama pertandingan permainannya, apakah narasumbernya setuju nih kalau mereka ini pembelian gagal nih Juventus musim ini? Kenapa sih
sampai pemain-pemain tersebut bisa dianggap flop nih? Ataukah menurut narasumber ini tuh hanya masalah waktu aja atau masalah proses gitu? Kalau misalnya masalah waktu itu kan berarti kita harus nunggu prosesnya nih ya. Kira-kira harus sampai berapa musim nih ya? Dan apakah tidak membuang waktu dan kesempatan nih? Apalagi kan kalau misalnya eh, pertandingan kan juga nggak bisa diulang ya. Jadi kalau Hmm. misalnya kita harus nunggu waktu dan kesempatan nih sampai kapan gitu. Oke, silakan Mas Bustan duluan deh. Gimana Mas nih pendapatnya? Ya, kalau saya sih untuk tiga orang itu ya, dari tiga orang itu, Hmm. ya memang kalau penampilan musim ini kan bisa dibilang agak flop memang ya. Nggak sesuai dengan banderol harga yang sudah dikeluarkan untuk Juve untuk mendatangkan mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, dari tiga orang itu sebetulnya ada dua orang yang menurut saya kita masih belum belum perlu untuk apa namanya give up gitu untuk menyerah dengan dua pemain ini gitu, terutama Koopmeiners dan Nico Gonzalez ya kalau menurut saya itu karena terutama untuk Koopmeiners ya, karena kalau saya lihat penampilannya dan track recordnya selama karirnya dia baik di Belanda, di AZ Alkmaar maupun di Atalanta itu lumayan cukup bagus ya. Dia pemain yang cukup pintar gitu, dan dengan pelatih yang tepat rasanya sih, dengan pelatih yang tepat dan dengan metode dan taktik permainan yang tepat, rasanya sih dia tetap bisa jadi pemain yang bagus gitu dan world class nantinya. Kalau Nico Gonzalez walaupun mungkin ya bukan pemain world class ya, tapi ya lumayan lah. Dan mungkin kalau dibilang ini sih, dua pemain ini juga agak susah dijual ya karena bandrol harga yang sekarang kan udah lumayan mahal, dan Nico Gonzalez sendiri baru ditebus juga dengan harga yang mahal juga, dan sampai saat ini belum belum ada rumor ketertarikan dari klub manapun gitu. Nah, berbeda halnya dengan Douglas Luiz yang memang kelihatannya sih Douglas Luiz ini eh, itu sebetulnya sudah agak mulai mendapatkan permainan yang ini ya, permainannya dia gitu. Seperti waktu lawan PSV kemarin, tapi setelah itu cedera lagi. Ini nggak tahu juga sih kondisinya dia kayak gimana gitu. Apakah memang dia masih terkendala dengan adaptasi atau gimana? Atau dia memang nggak cocok dengan atmosfer liganya atau gimana? Karena kan banyak juga, ada juga kasus pemain yang kok cedera mulu pemain ini, kayak misal Usman Dembele di Barca gitu. Tapi pas dia pindah ke PSG Si malah bagus dia. gacor gitu. Iya. Hmm. Eh, ini jangan-jangan karena faktor liga dan klubnya yang nggak cocok Banyak hal aja ya. gitu. Iya, Hmm. banyak hal juga sehingga dia mungkin ya kadang kan kalau ada masalah mental jadinya kebawa ke fisik kan. Hmm. Jadi ya mungkin nggak fit jadinya, dia juga latihan mungkin ogah-ogahan atau gimana, nggak sepenuh hati. Jadi mungkin bisa dibilang ya flop sih, dan kebetulan juga ada klub yang rumornya tertarik ya, kenapa nggak dilepas aja gitu. Walaupun kita tetap harus mempertahankan harga yang nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh dari harga belinya gitu biar nggak rugi-rugi amat gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau menurut Mas Bustan nih dari tiga pemain ya, tadi kalau yang lebih ke flop itu yang Douglas Luiz ya. Siapa tahu mungkin emang kurang cocok aja nih sama klubnya, Juventusnya, atau mungkin karena kurang dapet kali ya feel-nya gitu ya antar pemain Iya. juga bisa sama antar atau sama pelatih kita nggak tahu juga sih ya. Oke, kalau dari Mas Genta bagaimana nih Mas? Apakah punya pendapat yang sama atau bagaimana? Silahkan Mas Genta. Ya, sama dengan Bung Bustan tadi. Eh dari nama-nama yang Amel sebutin, memang Miners ini nih yang punya background dari segi pengalaman udah cukup mendunia ya. Dia juga di World Cup 2022 itu kan sama Belanda mainnya bagus kan. Sayang pas kemarin Euro 2024 dia cedera aja, tapi memang Miners ini udah pemain jadi gitu. Udah pemain jadi, nilainya juga tinggi. Memang sayang kalau cuma satu musim gitu, dan tadi juga disebutkan juga benar bahwa kalau kita mau melego dia, mau menjual dia akan sangat kesulitan gitu di musim kedua. Dia udah langsung dijual karena yang beli bisa aja menawar lebih rendah gitu, jadi kita yang rugi rugi total lah gitu. Sekarang aja Ya. bisa dibilang kita udah
udah rugi nih karena belum dapat Cup Miners yang terbaiknya gitu kan dengan harga segitu. Jadi memang layak diberikan kesempatan mungkin satu musim lagi lah sebelum memang kalau keputusan untuk dilegu ya. Nico Gonzalez juga bisa, cuman memang di posisi Nico Gonzalez ini nih banyak pemain yang bisa gitu. Itu yang harus harus hati-hati Nico Gonzalez ya. Kalau Cup Miners ini kan agak spesial memang. Dia bisa di belakang striker, bisa Mezzala juga. Jadi Juve nggak banyak gitu. Kalau untuk musim ini, kalau si Nico ini harus lebih giat lagi lah gitu dari segi performa. Nah kalau ya sama tadi Douglas Luiz sih kayaknya udah agak sulit ya, itu udah agak sulit dan kalau bisa Juve mendapatkan angka yang bagus lah nanti untuk melepas dia, bisa tukar tambah sama Tonali lebih keren lagi kalau memang bisa terjadi gitu. Gitu dan aku mau ulang lagi bahwa memang semuanya ini juga nanti ketolong Mercato musim nanti ini tergolong dari jual pemain gitu, bener. Jadi yang nama-nama tadi mungkin nanti bisa ada Dusan juga atau apa. Jadi sangat urgent Juve nanti justru malah di Mercato Summer adalah menjual dulu sebenarnya. Menjual dulu baru beli gitu. Kayaknya kalau kemarin kayaknya kan Chiesa nggak laku-laku tapi udah langsung beli gitu kan. Musim kemarin tuh itu kan berarti emang niatnya mau bikin tim buat Mota gitu langsung. Kalau nanti kayaknya nggak bisa tuh musim kedua Mota misalnya masih Mota gitu ya, kayaknya harus jual pemain dulu. Agak dibalik kan ya gitu, prestasinya Juve kan sekarang hampir pasti ngejar cuma 4 besar sama Scudetto gitu. Ibaratnya duit besar itu bukan di sini di Champions League sebenarnya kan duit Iya. besar gitu sih. Mm-mm. Oke, terima kasih Mas Genta. Jadi balik lagi, kalau misalnya emang kita mau dapetin nama-nama yang bagus, nanti bakalan jual pemain sih ya Kayaknya pastinya. gitu. Uh-uh. Terus kalau misalnya untuk menurut pendapat Mas Genta kan kalau Cup Miners, Manico Gonzalez itu masih oke lah, masih bisa diterima, apa masih bisa untuk diberi Kesempatan. kesempatan di musim depan. Hmm. Kalau misalnya Douglas Luiz mungkin emang dia kurang cocok ya. Kalau misalnya emang ada kesempatan yang juga emang lebih baik juga buat dianya berkembang kan juga kenapa enggak gitu kan ya. Nah Iya. kalau misalnya teman-teman Suara Juventini punya pendapat nih tentang tiga pemain tadi ya, boleh sambil di komen-komen ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya tadi kan sempat dibahas juga sama Mas Genta ya, kalau misalnya Mercato Juventus ini selalu diawali dengan siapakah next target nih yang akan dijual ya untuk bisa memenuhi kebutuhan Mercato kedatangan pemain selanjutnya. Nah, seperti yang kita sudah tahu ya, Cambiaso di Winter Mercato itu dalam penjajakan City terdengar juga kabar-kabarnya, kabar-kabar samar kalau Yildiz ini bakal yang dijadikan project ya untuk dijual di musim depan. Nah, gimana nih pendapat menurut para sumber, siapa sih yang sekiranya itu memang pantas nih dijual untuk di musim depan berkaca dari performa musim ini nih dan apa alasannya? Oke, tadi tadi siapa? Mas Bustan dulu ya. Berarti sekarang Mas Genta ya. Silahkan Mas Oh, Yap. Genta. thank you Aman. Oke, sekarang kalau Mercato tuh memang terkadang rumusannya ya ekspektasi dari fans sama manajemen tuh suka tidak sejalan gitu kan. Ya contoh terakhir mungkin Chiesa lah. Nah sekarang ke depannya tadi yang Amel sebut ada Yildiz, ada Cambiaso, itu posisinya mereka berdua salah satu pemain yang disukai atau disayangi fans Juve gitu. Walaupun secara value mungkin bisa lebih tinggi dari Vlahovic misal atau Douglas Luiz sendiri. Nah itu nanti nih yang akan menarik, ditunggu bagaimana nanti di summer apakah berhasil menjual Cambiaso dengan angka tinggi atau Yildiz angka tinggi. Kalau feeling sih mungkin kalau Yildiz masih bisa setahun atau 2 tahun lagi di Juve, tapi kalau Cambiaso mungkin karena bek kiri juga banyak ya gitu ya, walaupun Cambiaso sendiri kan sebenarnya Juventino sayang juga dilepas, tapi kalau misalnya ditawar 60 juta 70 juta pasti kayaknya sama Juve akan dilepas gitu. Jadi memang ya itu tadi ekspektasi supporter sama manajemen tuh kalau di Mercato kadang suka berseberangan. Kita lihat aja nanti gimana. Kalau kayak kemarin kan akhirnya mungkin puncak klimaksnya dapat Cup Miners gitu. Fans puas dengan Mercatonya waktu kemarin gitu. Tapi dengan prestasi Juve-nya kurang. Nah, yang tadi kita lihat juga dalam perjalanan musim baruan seperti apa. Bisa juga nanti sebenarnya ternyata Mercatonya jelek kalau menurut fans, taunya dalam perjalanan Juve malah bagus. Iya. Itu dinamika aja sih.
gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Gentara. Kalau misalnya nih, nambahin nih, kalau misalnya dari kita lihat dari kinerja Giuntoli ya menjual pemain Hmm. sepertinya kan terlihat Seporandis yang menyasar. Terus kalau misalnya tanggapan dari Mas Genta gimana nih? Kalau misalnya dari kinerja Giuntolinya, silakan Iya. Mas. Ya ini memang nama Gintol ini jadi kurang populer sekarang termasuk di mata aku pribadi gitu. Karena dia sistemnya kan adalah ya dia banyak ngekick pemain senior gitu, pemain andalan dan pemain kesukaan dari Juventini gitu dan mengorbankan mereka-mereka semua tapi hasil Juve-nya begini-begini aja malah lebih buruk lah musim lalu Allegri masih dapat Coppa Italia gitu. Bahkan Super Coppa yang ibaratnya udah tinggal cuma 4 besar doang Juve nggak bisa ambil gitu ke final pun enggak. Jadi memang Yondoli ini nggak tahu bisa nggak sih dievaluasi, aku juga kurang tahu ya dari segi manajemen gitu. Tapi kalau performanya secara dia yang ahli Mercato masih inilah masih belum bisa membuat Juventus ini tenang gitu. Karena ya Mercato dia kemarin secara di atas kertas kita suka, tapi pada perjalanannya ternyata sama Mota nggak fit-fit banget yang mereka datangkan gitu. Ya. Hmm. Jadi kita juga penasaran nih gimana nih ininya gitu. Oke, terima kasih Mas Genta. Susah juga ya, Hmm. bingung juga ya. Padahal udah sampai beli-beli pemain dengan harga nggak murah tapi belum fit juga. Oke, kalau dari Mas Hmm. Bustan gimana nih pendapat ya? Silakan Mas. Ya, ini kan kalau dibilang Yuka dan Juve sekarang ya, ini nggak ada leader gitu dan Betul. sebaiknya sih kalau dari dua nama kayak yang tadi disebut ya Cambiaso, Yildiz ya, kalau bisa itu dua-duanya ditahan dulu itu. Hmm. Kalau bisa sebetulnya, tapi kalaupun eh, dijual sih apa ya, salah satunya aja yang dijual gitu, jangan dua-duanya karena kan memang dengan tidak adanya leader ini Juve harus eh, istilahnya membentuk leader baru di masa depan gitu. Jangan mempertahankan core timnya dulu nih. Misal di belakang ada kan ada Bremer, misal Cambiaso ditahan gitu. Jadi itu dulu nih ada core tim dulu dari di Juve-nya gitu. Jangan semuanya dijual karena kan eh, kalau dengan tidak adanya leader ini kan agak sulit juga untuk dari sisi mentalitas ya. Jadi Hmm. kalau bisa sih ditahan dulu. Gitu. Tapi mungkin ada satu nama yang kita semua udah setuju kali ya untuk dijual. Selain Douglas Luiz mungkin ya eh, satu lagi yang kemarin bikin tendangan Asis. no look ya no look Nah, pas Dusan Vlahovic gitu. Itu realistis kita jual ya dia. itu sebetulnya sih Hmm. eh, rata-rata Juventus ini juga udah pada setuju untuk dijual gitu karena selain penampilannya juga yang tidak sesuai ekspektasi, gajinya juga membebani klub ya. Gajinya itu terlalu besar gitu, sangat paling besar di Liga Italia dan Betul. itu harus diefisiensi oleh Juve-nya sendiri untuk men- karena kedepannya juga kan perlu mencari pemain baru gitu, menggaji pemain baru lagi, jadi Hmm. harus menghemat juga dari sisi biaya ya. Betul. Kalau kinerja Gintoli sih mungkin kita nggak bisa ngelihat dari sisi pemainnya aja kalau saya ya. Karena itu Hmm. kan satu keseluruhan ya dengan dengan pelatih juga gitu. Dia yang milih Mota, dia yang menyediakan pemain-pemain juga Hmm. untuk Mota gitu kan. Uh, Emang dia bisa bagus untuk menyeimbangkan keuangan gitu dengan menurunkan biaya gitu dan mendapatkan plus Valenza. Dan secara di atas kertas sebetulnya nama-nama yang didatangkan juga bagus gitu. Jadi Iya, betul. kalau di atas kertas bagus nih, dia bisa mendapatkan eh, apa rating keuangan yang bagus gitu, menurunkan kos dan juga mendatangkan pemain-pemain yang di atas kertas bagus. Ini wah luar biasa nih kinerjanya di atas kertas. Tapi ternyata kalau dilihat dari compatibility dengan pelatihnya, nggak semuanya juga cocok pemain-pemain yang bagus-bagus ini gitu. Jadi perlu ini lagi sih dia evaluasi lagi untuk kinerja ke depannya dan nggak tahu ya kalaupun dia evaluasi kan agak sulit juga untuk mengganti
sport director kayak gini nih agak, karena Iya. biasanya proyeknya kan jangka panjang itu perlu dilihat lagi kayak gimana. Kecuali Dan juga presiden klubnya ganti ya. dan juga kalau melihat kondisi Juve-nya sekarang kan dengan presiden dan CEO-nya yang bukan orang bola juga agak susah Betul. gitu. Gimana dia mau mengevaluasi, dianya aja nggak paham ya apa yang mau dievaluasi itu sih. Jadi kalau saya sih ganti presiden dan CEO dulu lah, Ya, baru ya, bisa ya. mengevaluasi gimana kinerjanya Juve ke depannya itu sih. Setuju. Oke. Terima kasih Mas Bustan. Kalau saya juga setuju Yildiz ditahan dulu soalnya dia ganteng sih kalau Wah, saya. Iya. Baru mau bilang gitu buat Amel. Iya, kalau ya biasa lah ya guys ya, cewek kan ngeliat pemainnya ya saya dari saya ganteng. nggak bisa dinaturalisasi ya. Oke, berarti balik lagi emang susah juga sih ya, harus dari Giuntoli kita nggak bisa di satu sisi kita juga nggak bisa menilai dia kinerjanya buruk ya. Balik lagi dia sudah bisa mendatangkan pemain-pemain yang hebat juga. Cuman balik lagi mungkin harus evaluasi dari berarti dari manajemennya itu berarti ya Mas ya. Ya, dari manajemennya yang ngevaluasi ininya juga, ngevaluasi si Gintolinya juga, gimana kinerjanya dia dari sisi sporting ya. Karena kalau dari sisi keuangan kan udah lumayan bagus tuh. Dari sporting nih, pemain-pemain yang didatangin apa udah pas, udah cocok nih dengan proyeknya atau seperti apa. Itu sih yang perlu dievaluasi. Oke, terima kasih Mas Bustan. Nah, itu dia tadi ya teman-teman Suara Juventini pembahasan kita ya tentang perpindahan pemain ya, Mercato. Nah, buat teman-teman nih kalau misal punya pendapat-pendapat lain gitu ya, siapa tahu punya pendapat kayak aku. Kalau aku kan kayak maunya Yildiz bertahan aja sih karena ganteng gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada pendapat lain gimana, silahkan di komen-komen gitu ya. Juga jangan lupa buat di-like, di-share-share ke teman-teman Juventini lainnya. Kalau gitu, izinkan aku Amel dan narasumber kita pamit undur diri dulu, teman-teman. Terima kasih semua Yes. yang sudah menonton. Kita tutup dengan Vino Fine Forza, Forza Forza Forza, Juve. Forza Juve. Juve. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Oke, sip. Selesai udah. Berapa menit itu? Setengah Dua jam. puluh tujuh, Berapa, Mel? 27. Hampir setengah ya. 7. Oh, Setengah jam. bagus. Cukup lah. Oke, kalau gitu guys. Thank you Iya, thank you, buat thank you. hari ini. Kita tutup ya semuanya. Thank you, Amel. Thank Ya, you. ya, ya. Thank Ya, you, Om terima Busan. kasih, Thank you, thank you, Mas. thank you. Bye-bye. Aku convert ya. Aku stop Ya, dulu Ya, pembahasan. makasih. sip, sip. Oke.